Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMK Nurul Salah Kemiri, monggo kalih dipun sambi yang ada pacitan dan minuman. Kalau yang suka kopi, kopi, yang suka teh, teh, yang suka putih, putih. Ya, jadi pada hari ini saya minta tolong pada Bapak Ibu guru, karena hari ini saya akan mengadakan seminar sebagai salah satu tagihan guru penggerak. Karena guru penggerak ini dari Maret sampai Oktober, jadi lumayan lama. Mudah-mudahan nanti yang berminat ingin ikut guru penggerak nanti segera menyusul. Seperti mungkin Bu Nida atau Bu Tusima atau Bu Aja atau Pak Ali, Pak Roti. Ya, jadi karena guru penggerak ini manfaatnya luar biasa, ilmunya luar biasa, apalagi yang belum PPG seperti Pak Roti ya. Nah itu kemarin kata pengajar praktik itu, kalau sudah ikut guru penggerak lulus dapat sertifikat, nanti tidak perlu menunggu antrian untuk PPG dalam jabatan. Jadi nanti proses PPG-nya itu lebih singkat. Jadi kalau yang biasa kan nunggu antri kadang 5 tahun, nanti pretest tidak lulus, nanti pretest lagi, nanti pretest tidak lulus ya nunggu lagi ada pretest lagi, seperti itu. Jadi bisa waktunya bisa lebih lama. Jadi saya sudah mengalami pendidikan guru penggerak kurang lebih dari Maret sampai Juni, berarti 3 bulan kurang lebih, dan itu ilmunya luar biasa. Hari ini saya akan memaparkan, jadi menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, santai sambil monggo macet sambil minum. Menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi isi materi nanti disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi ini mungkin bagi Bapak Ibu guru ada yang masih asing dengan kata-kata yang saya tulis di sini, mungkin segitiga restitusi apa, kemudian ada teori motivasi dalam pendidikan dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu demi satu. Kemudian slide berikutnya pengertian dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang kita salah mengartikan kata disiplin. Disiplin itu artinya kontrol diri. Jadi yang bisa mengontrol itu ya diri sendiri. Jadi kalau kita itu punya pemikiran kita bisa mengontrol orang lain, itu hanya bersifat sementara. Jadi yang mengontrol penuh diri itu ya diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalnya mengontrol murid kita, itu mungkin hanya berjalan beberapa saat, tidak untuk jangka panjang. Jadi kita nanti tugasnya memberikan motivasi internal atau menumbuhkan motivasi dari diri siswa, bukan motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, atau internal, bukan ekstrinsik atau eksternal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap
individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin ada beberapa pendidik mungkin kadang lupa dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini yang pertama, atau ini tidak harus urut ya. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini dalam pendidikan guru penggerak ini kita harus hafal ini. Jadi kadang ada misalkan semacam meeting lewat Google Meet, diacak tiba-tiba silakan Pak Wazan sebutkan profil pelajar Pancasila. Itu waktu di awal pendidikan. Jadi kadang kita sebagai calon guru penggerak ya kita dituntut harus tahu semuanya ini. Ada yang ketiga yaitu bergotong royong. Maaf ya, ini bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini untuk profil pelajar Pancasila. Nah, selain tadi profil pelajar Pancasila, ada beberapa organisasi itu juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Jadi ternyata dalam profil pelajar Pancasila ini semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi kan ada yang mungkin masih bingung nilai kebajikan itu apa. Nah, ternyata nilai kebajikan itu hal-hal baik, nah, yang dipercaya bersama seperti ini ya. Jadi ini hal baik yang kita percaya apabila dilakukan pasti hasilnya positif. Nah, ini juga ada nilai kebajikan selain profil pelajar Pancasila. Di sini adalah 9 pilar karakter atau dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Dan kepemimpinan, keadilan, baik dan berhati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini selain tadi profil pelajar Pancasila dan 9 pilar karakter, masih banyak lagi organisasi-organisasi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan untuk bisa diterapkan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini jadi sebagai pendidik kita tentunya juga harus tahu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ada dari Diana Rosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini motivasi bersifat eksternal, ini motivasi yang tentunya tidak bagus ini ya, karena bersifat eksternal. Kemudian ada lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi ini juga bersifat eksternal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal ini sifatnya. Jadi motivasi ini, orang yang punya motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya hubungannya dengan menuntun anak ini, jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
karena murid kita itu kan mempunyai perbedaan. Jadi kodrat alam di mana anak itu tinggal akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian kodrat zaman sekarang ini luar biasa untuk anak sekarang, mungkin lebih pintar dari kita dalam menggunakan teknologi. Misalnya seperti Butuh Simat mungkin dalam menggunakan HP dengan anaknya mungkin lebih pintar anaknya. Nah seperti itu. Jadi itu namanya kodrat zaman. Nah kalau kodrat alam itu tempat tinggal di mana dia berada. Jadi mungkin karakter anak yang tinggal di pesisir pantai mungkin berbeda dengan anak yang tinggal di daerah gunung. Nah itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu misalkan dulu zaman saya sekolah SMK tahun 2003 sampai 2006 akan berbeda dengan sekarang tahun 2024. Jadi mungkin nanti kita juga akan mengubah cara kita mengajar di kelas seperti itu, karena kita menyesuaikan dengan kodrat zaman anak. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi tidak terpengaruh hukuman atau hadiah, karena hadiah itu atau penghargaan itu sifatnya sementara atau jangka pendek. Kita bisa mengontrol murid kita dengan penghargaan itu jangka pendek. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, kemudian ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang nanti Bapak Ibu akan saya berikan beberapa lembar studi kasus, nanti bisa kita diskusikan bersama. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam diskusi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, ini hukuman. Murid akan membenci peraturan. Nah, ini kalau sering diberi hukuman, murid membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi yang disepakati bersama antara murid dan guru itu murid menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi ini yang paling baik, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu efeknya seperti itu. Nah, kemudian perbedaan lainnya, untuk hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini ya. Jadi saya rasa memang saya amati yang terjadi seperti itu. Kalau konsekuensi atau yang disepakati murid dengan guru itu murid belajar taat peraturan. Nah, restitusi murid belajar memecahkan masalah lebih baik. Ini ya. Kemudian dampak dari hukuman mungkin marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, atau mungkin hidupnya tidak berarti. Nah, itu kalau diberi hukuman. Sedangkan konsekuensi dampaknya murid akan kehilangan waktu sebentar di luar kegiatan belajar. Jadi mungkin konsekuensi itu mungkin nanti setelah jam pulang sekolah diberikan mungkin semacam nanti tugas atau apa tambahan, itu bisa. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini masing-masing akan saya berikan beberapa lembar, nanti bisa diskusikan bersama. Dibagi satu orang satu bendel. Monggo kalau diseruput kopinya Pak Ali, Bu Nida, kalau ditunjuk. Terima kasih Bu Aja sudah hadir di sini, karena Bu Aja sibuk sekali PPDB disempat-sempatkan. Ya, terima kasih Pak Ali. Bisa Bapak Ibu guru lihat atau teman-teman lihat. Nah, itu yang lembar pertama. Lembar pertama itu kan ada
hukuman atau konsekuensi. Nah, kita akan mengisi yang kolom kedua itu kan masih kosong. Nah, itu kira-kira kalimat atau tindakan guru di kolom kiri itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita akan diskusikan bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu yang paling pas. Ya betul. Jadi itu termasuk hukuman ya. Ya, jadi termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Ya monggo bisa diisi boleh. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya karena mungkin itu terlambat hadir dengan mengelilingi lapangan basket itu mungkin tidak kurang atau gunanya ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya betul, itu namanya konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, itu kira-kira apa? Ya betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya betul, itu jelas itu hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa coba itu? Jadi bertelanjang sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya kalau ini lebih condong ke hukuman. Nah jadi sudah kemarin dibahas dengan fasilitator saya termasuk itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya betul, itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah ini konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, jadi konsekuensi tadi ya, jadi kehilangan waktu beberapa saat karena tadi mungkin terlambat atau tertinggal. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah ini apa Bapak Ibu teman-teman? Duduk di bangku, nah ini termasuk mungkin konsekuensi ya. Nah ya karena sudah mencederai teman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas terkait pembelajaran. Konsekuensi betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini konsekuensi Bapak Ibu karena apa? Nah bisa dilihat di situ untuk pelajaran PJOK ya. Ya karena apa konsekuensi? Karena mungkin tadi teman-temannya sudah lari dulu 2 kali, ya kan? Sudah lari 2 kali selesai, baru si anak yang terlambat itu datang. Nah, karena memang aturannya seperti itu ya harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali seperti teman-teman yang lain seperti itu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil lawannya. Hukuman itu ya, nah, betul. Ya terima kasih Pak Ibu, teman-teman. Jadi sudah membedakan hukuman atau konsekuensi kita belajar bersama-sama di sini. Jadi bertukar pengalaman. Karena di sini saya termasuk pengalamannya mungkin lebih sedikit dari Bapak Ibu guru ya. Di sini sudah senior semua, Bu Sima, Bu Aja, Pak Bartoyo, Pak Ami dan sebagainya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Ya jadi kita slow, enjoy. Kemudian, nah ini
Panus dari Reward tahun 93, maaf jadi saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Kalau baca bahasa Inggris atau nama orang asing itu lidahnya kurang pas, kan lidah Jawa. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koron secara ideal, tindakan belajar itulah merupakan penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itulah merupakan penghargaan sesungguhnya, bukan karena mungkin penghargaan atau mungkin hukuman. Penghargaan yang terus-menerus juga tidak baik. Nah, Koron selanjutnya mengupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini jadi tadi apa? Ini penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini kenapa seperti itu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah ini jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi berkali-kali mendapat penghargaan atau berharap imbalan atau penghargaan dari guru, maka murid menjadi tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu tindakan baik. Jadi penghargaan juga pengaruhnya seperti itu ya, tidak baik untuk jangka panjang, hanya berlaku jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini karena motivasi dari luar. Jadi tidak mendapat penghargaan, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini bahayanya sering memberikan penghargaan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu teman-teman ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini merusak hubungan, misalkan murid dengan murid juga bisa. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, jadi ini mungkin hanya bersifat ben guru ini senang, maka saya akan bersikap seperti ini atau itu. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan untuk beberapa murid. Jadi murid yang misalkan memang dalam hal akademiknya kurang bagus, nah ini muridnya akan cemas karena mungkin kita memberikan suatu dasar, kita harus bisa ini, harus bisa itu, maka terjadi persaingan dan nanti ada murid yang merasa cemas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi mungkin akan berhenti mencoba karena yang dilakukannya akan sia-sia. Seperti itu. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking, nah ini ranking ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua, ketiga dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Makanya
mungkin mulai kapan itu di rapot sudah tidak ada sistem ranking, karena apa ya, itu tadi penghargaan akan menghukum yang lain, yang ranking kedua, ketiga, mungkin yang ranking tengah sampai akhir merasa paling dihukum, apalagi kalau orang tuanya di rumah galak loh. Nah, rankingnya ranking 32 dari 30 siswa ya, kan? Jadi merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah ini ya, jadi tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi berharap penghargaan tapi tidak mendapatkannya, jadi Anda merasa dihukum. Nah, selain tadi ada penghargaan jangka pendek, jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, menghukum, nah ini ada penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Karena berharap penghargaan maka murid akan menjadi tidak kreatif. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu untuk restitusi ya. Nah sekarang keyakinan kelas. Kemarin saya pernah minta jam kebutusimah untuk masuk ke kelas 10 TKJ 1 untuk membuat keyakinan kelas. Ternyata murid sangat antusias sekali. Jadi keyakinan kelas itu seperangkat pernyataan positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman dan kondusif. Keyakinan kelas harus dibuat bersama oleh guru dan murid dan harus sesuai dengan nilai-nilai dan budaya sekolah. Nah di sini nilai-nilai dan budaya sekolah disiplin religius. Nah makanya kemarin saya buat bersama murid itu keyakinan kelas ada disiplin, tanggung jawab, menghargai sesama teman gitu. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu teman-teman, ternyata murid-murid kita itu yang ada di SMK Nurul Salam itu semua tindakan yang dilakukannya itu dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan untuk kesenangan, jadi ada murid kita mungkin sering bolos begitu ditelusuri, mungkin dia ada di rumah temannya, mungkin sedang nongkrong-nongkrong, mungkin sedang merokok bersama apa. Nah di situ dia dalam rangka memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah ada lagi mungkin yang murid kita ada yang melakukan misalkan suka sekali memakan bekal temannya dengan jero mejo pas sehingga bekal keluar kelas. Nah diam-diam dia mengambil bekal makanan temannya dan dimakan, entah itu habis atau sisa. Nah itu dalam rangka untuk dia bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan manusianya ada bertahan hidup. Nah, kemudian ada juga murid kita mungkin senang sekali menjadi seorang pemimpin. Jadi ada pemilihan ketua kelas atau mungkin dalam kegiatan apa, mungkin dia senang sekali menunjukkan kemampuannya, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan penguasaan. Ada lagi mungkin
yang caper menurut kita. Jadi dengan Bapak Ibu guru mungkin di sekolah suka cari-cari perhatian karena di rumah mungkin orang tuanya sibuk atau minta maaf mungkin sudah tidak mempunyai bapak atau ibu, atau mungkin yang piatu bapak itu sudah tidak ada, atau mungkin ikut neneknya, kakeknya, simbahnya, pamannya, pakde, paklik. Nah itu ternyata kurang kasih sayang di rumah. Jadi dia di sekolah kalau ada yang cari perhatian dengan gurunya dalam rangka memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi mungkin di kelas, mungkin kita sering menjumpai anak sering meletakkan kepala di meja atau tidur di kelas. Nah karena dia merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan, mungkin dengan metode ceramah dan sebagainya. Jadi dia ingin mencoba hal-hal baru, dia ingin melakukan pembelajaran sambil mungkin bergerak, mungkin mencoba hal baru, aktivitas yang baru, dia dalam rangka memenuhi kebutuhan lebih besar. Ya, jadi ternyata segala sesuatu yang dilakukan murid kita, terutama mungkin pelanggaran, ada yang mendasarinya, yaitu dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus sebagai pendidik mungkin harus memahaminya. Nah ini ada yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan ini, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang bertahan hidup fisiologis, nanti yang 4 nanti psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Kemudian yang 4 ada kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan akan atau untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah ini tadi sudah untuk yang kebebasan ya. Berarti kurang kebebasan. Jadi yang terakhir nanti tentang kebebasan, termasuk salah satunya itu tadi anak merasa bosan di kelas dan mungkin ingin bebas mencoba hal-hal baru. Jadi kita sebagai guru makanya harus menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah ini tidak hanya sebagai guru ya, sebagai guru, orang tua di rumah maupun atasan. Nah ini, jadi kita sebagai kaum laki-laki ya, bapak-bapak ini, Pak Robi, Pak Dar, Pak Robi, Pak Ju, Pak Wahyu, nah ini kan sebagai kepala keluarga ini kita juga harus tahu ini ya. Nah, jadi jangan sampai salah kita nanti. Monggo Pak Zen, monggo kami senangnya dulu. Monggo, ini senangnya Pak Zen. Monggo, di mata keluar Pak Zen. Oke. Monggo, mata keluar. Kita kasih penghargaan berpasangan. Jadi kan nanti dikasih senengan, sudah makan senengan, nggak sempat untuk nanti mungkin bahas yang lainnya, jadi sibuk mengunyah makanan. Jadi 5 posisi kontrol sebagai guru, orang tua maupun atasan. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Nah, ini juga ilmu penting ini Bapak Ibu teman-teman ya. Posisi penghukum,
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang kaya selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kalau bisa Bapak Ibu guru kita menghindari posisi penghukum ya, kalau bisa ya. Jadi ini dihindari betul posisi penghukum, karena guru percaya hanya cara dia yang berhasil untuk digunakan. Kata-katanya terlihat mungkin menusuk ke dalam hati ya. Nah, murid menjadi mungkin nanti marah atau dendam. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini juga kita sebagai pendidik kalau bisa menghindari posisi pembuat rasa bersalah, nanti murid menjadi minder. Kemudian yang ketiga ada posisi teman. Nah ini kita boleh sebagai posisi teman. Nah jadi dalam lembar kedua yang tadi sudah saya bagikan itu ada perilaku kontrol negatif. Nah itu perilaku kontrol negatif, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah sedangkan perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau. Nah kalau yang paling bagus kontrol diri itu nanti manajer. Nah nanti untuk posisi teman seperti ini. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Jadi kadang kalau sebagai guru kita terlalu mungkin, apalagi yang mungkin guru-guru putri masih muda, terlalu dekat dengan mungkin muridnya, apalagi yang berbeda jenis kelamin, nah itu juga bisa negatif. Begitu Pak Zen ya. Nah, posisi ini akan berkata, ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu yang biasa atau contoh yang dikatakan dalam posisi teman seperti itu. Nah, tapi ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi karena di sini teman-teman guru sangat banyak sekali dan mungkin juga guru A dekat dengan murid si A, si B, si C, guru yang ini dekat dengan, tapi nanti begitu murid tersebut bertemu dengan guru lain itu tidak akan berlaku bagi guru tersebut karena murid tersebut hanya bertindak untuk guru tertentu sebagai posisi teman. Nah, makanya itulah kekurangan dari posisi teman. Jadi hanya dia melakukannya untuk guru tertentu, bukan untuk guru lainnya, seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, ini juga termasuk dalam perilaku kontrol positif. Kita juga boleh tadi posisi teman, juga boleh sebagai posisi pemantau. Kita boleh. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya dalam posisi ini ada pertanyaan yang diajukan. Misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan,
sanksi atau konsekuensi apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seorang lain. Biasanya di sini murid kita takut terhadap poin ya, seperti Pak Wahyu tuh, tadi mungkin posisi pemantau sering dilakukan. Jadi misalkan dipanggil, ini kamu poinnya sudah mungkin 1000 sekian ya. Ini mungkin sudah terus untuk dikembalikan ke orang tua gitu. Nah ini posisi yang paling diharapkan oleh Bapak Ibu guru ini ya, posisi manajer. Nah ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Nah, kemudian contoh posisi guru sebagai penghukum. Nah, ini kata-katanya biasanya yang keluar dari Bapak Ibu guru seperti ini ya, untuk posisi penghukum. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasanya seperti itu. Tanyakan kepada murid Anda, kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, itu. Hasilnya, tadi kalau berkata seperti itu sebagai seorang penghukum atau penghukum ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya tempat dia duduk. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan mungkin paku atau benda-benda lainnya. Nah itu sebagai posisi penghukum ada hasil negatifnya. Jadi kita sebagai pendidik makanya harus menghindari sebagai posisi penghukum. Kemudian untuk contoh posisi guru pembuat rasa bersalah. Nah ini contoh yang keluar dari Bapak Ibu guru untuk kata-katanya. Misalkan namanya Aji. Aji, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah ini ada hasilnya nih. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang justru sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat dari dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau teman atau mungkin nanti guru. Mungkin nanti ada nantang dulu atau dan sebagainya. Seperti dulu pada Mas Kur Cahyono kan ada yang nantang berkelahi sangat betul suatu setelah apa gitu. Nah ini kemudian sudah saya beri tadi ya, ada perbedaan 5 posisi kontrol, tapi di lembar kedua itu sudah ada. Nah, ini segitiga restitusi. Nah ini kalau sudah masuk ini nanti hampir selesai Bapak Ibu ya teman-teman ya. Nah, sudah di slide ke 44 dari 56 slide untuk segitiga. Nah ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya sebagai wali kelas Bapak Ibu guru. Jadi dari tahun 2013 mungkin tidak banyak yang tahu, saya masuk SMK Nurul Salam 2013 bulan Juli, langsung menjadi wali kelas. Kemudian saya diberi wali kelas yaitu kelas 10 TKR. Saya masih ingat betul zamannya dulu Subet Kristiono, Wahyu PP yang itu. Nah itu isinya anak-anak yang luar biasa. Kelas 1 itu masih ingat betul jumlahnya 35 siswa. Nah sampai kelas
1 saya wali kelas berakhir masih tetap utuh 35 siswa. Nah kemudian kelas 2 ternyata berkurang 1 siswa karena kasus dengan sesama murid sini, yaitu dengan murid PKJ cewek. Kemudian keduanya memutuskan untuk putus sekolah. Sampai sekarang saya masih menyimpan rapot si anak tersebut untuk kenang-kenangan. Jadi tahun 2004, kalau nggak salah 2014 atau 2015 dia keluar. Nah itu saya menjadi wali kelas itu dulu kuncinya, entah ini salah atau benar. Jadi kalau ada siswa misalkan masuk tahun ajaran baru, saya wali kelasnya, saya bentuk struktur organisasi kelas, kemudian saya suruh menggambar denah lokasi rumah tempat tinggal, digambar dengan seadanya pakai kertas HPS, kasih nama jelas, nama ibu, bapak, RT, RW yang jelas. Nah, kemudian kalau ada siswa melakukan tindak atau melakukan bolos 1 kali 2 kali, itu langsung saya panggil ke ruang guru ya. Itu saya ajak untuk diskusi, untuk ngobrol kenapa kamu terlambat, kenapa kamu bolos dan sebagainya. Itu kalau melakukan bolos 1 atau 2 kali langsung besoknya saya panggil. Senin bolos atau Senin Selasa bolos, nanti Rabu saya panggil. Saya beri, misalkan saya telusuri kenapa kamu bolos, di mana pas bolos dan sebagainya. Kemudian saya berikan kesepakatan jangan bolos lagi, kalau besok bolos saya akan mengunjungi rumah kamu. Nah, jadi kalau dia mengulangi tindakan tersebut 1 2 kali, saya langsung memvisit ke rumahnya, seperti itu ya. Begitu Pak Wahyu sekarang kan saya memvisit ya, bagus sekali, walaupun bukan wali kelas. Jadi kan tugas teman wali kelas harusnya, karena mungkin wali kelasnya nggak sempat atau mungkin bagaimana yang sering visit Pak Wahyu. Jadi saya alhamdulillah dari tahun ke tahun selama 4 tahun wali kelas itu mungkin sudah ratusan rumah saya kunjungi. Jadi yang pertama itu sudah semua saya kunjungi 35 siswa, kemudian wali kelas kedua itu kurang 3-4 siswa, yang tahun ketiga itu kurangnya agak banyak, mungkin hampir 10. Nah yang paling banyak kurangnya atau tidak sampai separuh itu belum saya kunjungi, tapi separuh lebih sudah saya kunjungi karena ini mungkin saya juga repot dan sebagainya. Jadi intinya kita itu mengkondisikan murid itu mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua tahu itu murid takut, karena di sini murid sering bolos terus bandel, ternyata nang omah takut karo mamane. Jadi intinya kita itu harus menjadi komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi 1 2 kali bolos untuk mengulangi, saya langsung ke rumahnya. Jadi tidak saya berikan SP dulu, karena kalau diberikan SP dulu kita belum pernah ketemu orang tuanya kan percuma. Nah, jadi kita itu home visit. Nah, kita minta nomor WA-nya. Kalau sekarang, kalau dulu nomor biasa, karena dulu belum populer WA. Tahun 2013 sampai 2000 berapa kan belum populer WA. Kita minta nomor WA-nya. Kalau orang tua nggak punya, ya Pak D-nya, Pak E-nya, bibinya atau dan sebagainya. Jadi kalau si anak tersebut bolos setelah saya kunjungi rumahnya, misalkan hari Rabu home visit, Kamis tekan beberapa minggu kemudian tidak pernah mengulangi bolos, ujung-ujung bolos saya telepon, yang saya ini kalau bolos, nah nanti sampai rumahan anaknya diseneni. Nah, jadi intinya kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid di rumah. Itu insya Allah nek wis tahu visit itu nomor HP ini, komunikasi baik, insya Allah nanti mengkondisikan anak di sekolah mudah. Kemudian saya juga minimal sebulan sekali itu kalau datang ke sekolah itu agak pagi, misalkan jam 6:04 saya sudah berada di dalam kelas, tengok-tengok ngenteni murid. Nah itu saya lakukan sebulan sekali. Jadi murid merasa diperhatikan. Jadi sing biasa teko gasik itu kan dia merasa senang, wah sing gasik ternyata si Mas ya. Nah, jadi dia merasa dihargai karena selama ini
sampai berbulan-bulan bertahun-tahun dia datang lebih pagi, kok misalkan tidak diberikan pujian atau apa, itu juga murid merasa mungkin percuma atau tidak dihargai. Jadi saya sebulan sekali jam 6.4 sampai sekolahan langsung masuk kelas, ketemu di situ atau di depan pintu situ nunggu siswa masuk terus salaman begitu. Nanti yang tiket kan itu, nah ada saya nanti tiket begitu. Jadi sebulan sekali begitu. Nah sekarang karena sudah tidak wali kelas, nah mungkin untuk sekarang ya tidak seperti dulu lagi. Jadi mangkatnya rodawan sekarang jadi tidak seperti dulu. Jadi intinya home visit itu luar biasa manfaatnya. Seperti Mbak Ali Dodo itu karena sering home visit, mungkin imbasnya ke PBDB sampai mungkin puluhan tahun mendatang. Jadi orang tua itu merasa ternyuh sekali kok mau gelem-geleme guru itu datang ke rumahnya. Nah jadi mungkin yang dilakukan Mbak Ali Dodo mungkin tahun 2015 mungkin sampai sekarang masih ada imbasnya atau efeknya. Jadi itulah pentingnya dari home visit. Nah, itu untuk contoh Bali Dodo yang tidak hanya Bali Dodo, mungkin ada guru lain yang home visit seperti itu. Ya, Marzen itu saya yakin sekali home visit. Jadi yang di wali kelas, misalkan wali kelas 11 TKJ 2, muridnya 32. Nah, dia berhasil home visit 40 siswa. Wali siswa sekali. Nah ini jadi prinsip insya Allah, karena saya juga alhamdulillah home visit di Bruno kan kalau hari Minggu kan saya lihat oh ide kok searah. Nah patang alamat 4 alamat ini kan searah, arah Bang BRI Bruno masuk. Nah itu saya minggu pagi dari rumah berangkat jam 8 naik ke Gasir enggak kok malah nyusahi saya di rumah tuh kurang disapu boleh dan sebagainya. Jadi saya berangkatnya jam 8 dari rumah sampai rumah yang pertama itu jam 9. Nah itu sampai 4 rumah itu bisa sore jam 5 sampai rumah maghrib. Itu untuk 4 rumah, karena kalau sudah mencapai rumah kedua kan nabrak luhur, nanti biasanya disuruh makan, sholat di rumah dan sebagainya. Jadi rumah ketiga, keempat itu sampai sore, jadi sampai asar nanti di rumah itu maghrib. Nah itu jadi tapi untuk hambatan home visit yaitu kalau dilakukan secara ikhlas, tidak mengharap apa-apa, memang sulit dilakukan. Karena seperti Pak Abdul Hakim itu home visit ke arah Bruno yang paling tinggi namanya Desa Kambangan, ya bukan Kambangan sini. Kambangan sak dhuwure watu dhuwur. Tak browsingan Google ternyata salah satu desa tertinggi di Kabupaten Purworejo selain Kali Kising atau yang lain. Nah itu ternyata saya tanya pada anak itu di belakang rumah itu Pak, itu sudah masuk Wonosobo, alas yang itu. Nah itu sudah masuk Kebumen Pak itu. Nah jadi perbatasan 3 Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo seperti itu. Itu untuk rumahnya Mas Murtado alumni tahun 2002 atau 2021 ya saya lupa. Mas Murtado TKJ 1 ya, yang ada Ayu Maimunah, Ayu Maisarah itu yang kembar itu. Nah itu karena Pak Hakim kan home visit pulang sekolah. Nah itu kok di gerbang kok Pak Hakim kok rame-rame dengan anak. Nah saya kepo penasaran, temu Pak Hakim arep home visit nang Kambangan. Nah abang boten abang saya melo sebagai penggembira. Jadi nek cedek kan tidak menantang, jadi saya tidak ikut, tapi nek adoh saya ikut. Murtado lulus, Murtado lulus. Nek medhot yang adil kan adi sing agak sing melu tujuan isi tapi ra ora sekolah yang mana nggih. Oh, TKJ Pak. Oh, siapa? Tapi namanya lupa Pak Ali. Jadi itulah kalau misalkan sebagai wali kelas dilakukan dengan sepenuh hati ya berat. Tapi kalau seperti kita kan kelasnya masih manusia biasa ya wali kelasan lah mungkin. Jadi karena kita kalau wali kelas dilakukan dengan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan dan sebagainya itu memang dilakukan sangat berat.
sekali karena itu tadi punya dengan mengkondisikan anak. Jadi dulu makanya PKR yang saya manipulasi itu ada beberapa anak itu lucu, nek nang kelas karo guru cek mangsuli, belum bolos, belum apa. Tapi ternyata intinya orang tua tidak tahu ya. Jadi selama mungkin 1 semester sampai setahun itu kita wali kelas itu kita kurang menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, akhirnya bolos sekian bulan orang tua tidak tahu ya itu jadi kalau dibiarkan lama-lama nanti anak menjadi kecanduan bolos. Jadi sebelum kecanduan kita stop, kita habisi pendekatan sepertinya seperti itu. Jadi intinya orang tua tidak tahu kalau anaknya tidak sampai ke sekolah. Kalau itu dibiarkan sampai lama, bertahun-tahun orang tua tidak tahu anaknya sudah bolos sekian puluh, sekian ratus kali, nah itu juga bahaya. Jadi intinya orang tua harus tahu bahwa anak itu di sekolah melakukan ini atau itu. Kemudian kita lanjut untuk set berikutnya, sudah jam 9, ini kita paling sampai jam setengah 10 sudah maksimal ya. Mudah-mudahan waktu setengah 10. Nah ini Pak Zen mungkin sudah mau ini Pak cari rumput atau visit mempraktekkan ilmu wali kelas visit. Nah Pak Wahyu sering visit ya sekarang ya? Sering ya? Mewakili wali kelas? Oh mewakili Pak Visit. Ya Bu, jadi dulu masih kan Bu saya kan waktu visit kan ada itu ya, ada apa pengganti uang bensin atau Bu Siman. Waktu zaman Mbak Ipah kan kalau visit kan pakai buku visit tuh ada nama orang tua, kejadian apa tanda tangan orang tua. Nah saya dulu waktu tahun pertama wali kelas ya bawa buku itu karena saya masih taat aturan sekolah tuh. Nah terus sudah selesai 3 mahasiswa visit ketemu Mbak Ipah itu saya tukarkan, ini Bu sudah selesai Bu, dilihat-lihat gitu. Oh iya Pak sudah selesai semua. Ini Pak untuk pengganti uang bensin dengan saya. Ini buka amplopnya. Nah ini, nah ini saya berpikiran, aduh, ini mendingan mengisi terasa bawa buku wae, mending ikhlas lahir batin daripada. Jadi saya masa mengisi kok bawa buku terus nanti orang tua tanda tangan kan kita ini menurut saya itu kurang pede loh. Nah kita kurang ikhlas gitu. Jadi akhirnya saya sejak tahun kedua tidak pernah bawa buku fisik dan tidak pernah menukarkan dengan sekolah gitu. Jadi kelas lahir batin. Bahkan mungkin Bu Tusma tidak tahu saya jadi wali kelas 4 tahun ada anak sakit itu kadang-kadang kalau untuk cangkingan beli roti, susu kaleng itu juga dari uang pribadi saya. Jadi saya tidak minta uang sekolah Bu Tusma. Ya kan cuma untuk apa sebenarnya untuk ya mungkin untuk memberikan gambaran pada wali kelas lain. Jadi dari wali kelas kudu wani tonggo. Jadi ojo cukup mengharapkan mungkin nanti ya apa untung atau bagiannya. Jadi kita memang seperti itu. Jadi wali kelas memang dilakoni tenanan itu sangat berat sekali. Kita lanjut segitiga restitusi ada 3 tahap yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan memperbaiki masalah. Nah kemudian untuk berikutnya ada ini ya. Ini kalau saya gambarkan maaf gambarnya kurang apik. Jadi ini saya buatnya di Canva. Jadi saya mengenal Canva itu ya mulai pendidikan guru penggerak ini itu sudah kenal Canva tapi belum saya perdalam. Jadi saya mulai terbiasa membuat Canva itu ya di ini pendidikan guru penggerak ini saya download dalam bentuk PPT atau PowerPoint ini. Nah ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah kemudian untuk menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal cara melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan
kesalahan seperti itu. Misalkan dulu Bapak juga sering bolos nak, gitu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah saya di SMKPN itu 3 tahun belum pernah bolos, belum pernah datang terlambat. Terus saya kalau di PN 3 tahun itu duduknya mesti satu meja dengan Pak Sapri selama 3 tahun. Jadi kalau enggak meja kedua, ketiga sini kadang di situ dengan Pak Sapri mesti duduk paling depan jejer terus 3 tahun Pak Sapri. Jadi saya dari semester pertama dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1 terus. Nah, Pak Sapri kalau nggak ranking 2, ranking 3. Jadi Pak Sapri belum pernah bisa nyelip saya. Saya ranking 1 terus, Pak Sapri kadang baru kadang nggak perlu. Nyelip gak. Ya Pak Sapri kan gak bayar kan nama di Profis Letki kalingan nyelip gaba. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita itu yang dilakukan dengan satu tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi, ada kebebasan, kesenangan dan lain-lain. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Salah satunya kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini kata-kata yang keluar dari validasi tindakan salah biasanya ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu dan sebagainya. Nah, di tahap menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 tadi menstabilkan identitas dan tindak laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan tidak pada menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini ya biasanya yang keluar kata-katanya dari menanyakan itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, ini tadi sudah ada kertas yang saya bagikan. Nah, ini monggo dibuka yang lembar ketiga Bapak Ibu. Nah, sudah jam 9:20. Nah, ini hampir selesai. Nah, lembar ketiga untuk studi kasus pertama. Nah, studi kasus pertama. Nah, Bapak Ibu monggo itu untuk lembar ketiga kasus pertama di waos dibaca, nanti ada pertanyaan di bawahnya. Nah, silakan dibaca monggo, nanti kita diskusi bersama-sama. Kasus 1 ya, di seperti itu. Ini sudah saya baca kemarin. Makin dikerjain. Kita cari bareng-bareng. Ada macet. Oke. Minicet. Sudah Pak Ibu? Nah, jadi pada kasus di atas, posisi kontrol apa yang dilakukan Pak Lukman, apa yang menunjukkan Pak Lukman sebagai posisi tersebut. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu yang menunjukkan
Pak Lukman sebagai posisi kontrol apa dan indikator apa yang menunjukkan Pak Lukman sebagai posisi tersebut. Ya betul sekali ya, jadi Pak Lukman dalam kasus pertama ini atau kasus ini sebagai penghukum. Nah, yang menunjukkan Pak Lukman sebagai posisi hukum apa di situ? Nah, ini ya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah ya sudah kamu salah, sudah terlambat seperti itu. Itu memang sama paragraf ketiga, berarti yang ini ya. Ini. Nah iya, kamu sudah tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, ini indikator yang menunjukkan Pak Lukman sebagai posisi penghukum. Untuk kasus pertama. Kasus kedua itu bacanya agak panjang gitu. Nah, kalau Ibu monggo itu biar untuk referensi kita kalau ada kasus di SMK Nurul Sarawak-Kemiri yang mirip seperti itu, nah itu nanti bagus untuk penyelesaian dari guru yang ada di kasus 2 itu. Nah, kasus 2. Nanti saya minta satu teman ya untuk menjawab posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Bu Suti dan hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nanti salah satu dari Bapak Ibu guru nanti sambil berdiri di situ bisa. Biasanya yang sering mencoba ini Pak Wahyu, ini guru BP ya, jadi menyobek celana temannya. Ya kamu tidak usah pakai celana seharian gitu. Ini jadi penghukum ini. Kasus 2 ini Bu Sufi. Itu huruf T Pak Alwi ya, bukan huruf F gitu ya. Ya Pak Alwi ini sering mengamati berarti ini kejadian di MS. Ya. Monggo untuk salah satu Pak Alwi bisa mewakili ya. Nah, monggo Pak Alwi. Saya pertanyaan. Kali berdiri monggo Pak Alwi. Nanti dipilih aja. Dari kasus 2, pertanyaannya posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Siti? Ini posisi manajer ya? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ada di poinnya 2 itu. Ya, betul.
Terima kasih Pak Ali. Ya, lapor terima kasih. Jadi ternyata untuk menjadi posisi manajer itu juga sulit dilakukan karena kadang apa yang ada di teori mungkin berbeda dengan prakteknya. Tapi kalau bisa kita ya walaupun beda pelaksanaannya, caranya, tapi kita kalau bisa tetap menjadi posisi manajer. Jangan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nanti imbasnya pada anak itu luar biasa buruknya atau negatifnya. Nah, ada kalanya kita akan kembali ke posisi teman, boleh, atau pemantau boleh. Kalau pemantau itu biasanya lebih mengadakan data-data, misalkan poin atau peraturannya apa untuk pemantau. Tapi kalau posisi manajer, nah itu biasanya kata-katanya itu lebih halus dan itu lebih tulus, ya, guru itu lebih tulus kata-katanya. Jadi nanti si anak juga mungkin tidak enak sendiri ya. Dan intinya manajer itu nanti kita akan diskusi dengan murid cara untuk memperbaiki masalah tersebut atau menyelesaikannya. Nah kalau posisi pembuat rasa bersalah itu kita hindari, hukum juga kita hindari kalau bisa. Kalau teman nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa di posisi manajer, kita boleh posisi pemantau atau teman. Tapi posisi teman dan posisi pemantau ada tadi sedikit kekurangannya, sedangkan posisi manajer itu banyak kelebihannya seperti itu. Nah untuk seminar kali ini atau pemaparan kali ini dari saya cukup sekian ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pemaparan materi dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin ikut program guru penggerak ya, silakan rajin-rajin cek SIM PKB. Nanti di situ ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-12 seperti Pak Zen, Pak Robi, dicek di SIM PKB. Kalau sudah ikut guru penggerak nanti untuk PPG-nya tidak usah antri. Nah, jadi dipermudah. Ya, jadi kalau ikut antrian 5 tahun baru bisa terdaftar, itu pun pretest Pak Zen. Pretest tidak lulus nunggu lagi pretest berikutnya. Berikutnya nggak lulus nanti pretest lagi. Nah, sampai lulus. Pak Ayu juga nanti kalau misalkan ada di SIM PKB Anda berkesempatan mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 12. Nah itu nanti bisa daftar. Pak Awi juga bisa. Jadi kalau nunggu antrian PPG kan lama. Jadi kalau sudah ikut guru penggerak nanti PPG-nya nanti dipermudah bisa langsung bisa ikut PPG. Itu untuk manfaat guru penggerak dan pemerintah sedang menggelontorkan dana yang banyak untuk program guru penggerak ya. Jadi kalau saya sebulan sekali itu ada lokakarya atau pertemuan di SMP 4, SMA 1 itu sekali berangkat kita dapat transport ya. Jadi ya tidak sampai segitu. Jadi untuk ganti mungkin pulsa internet ya mungkin. Hah? Betul. Ganti visit. Nah kalau visit itu ya untuk tahun pertama saya ganti visit ya. Tahun kedua, ketiga, 4 saya sudah tidak, ini Pak Ali sudah tidak bukunya tidak saya tukarkan ke sekolah karena tidak pernah saya isi. Saya isi nek do buku visit nang omahe kok tanda tangan nanti dikeluarkan oleh bantuan kok tanda tangan. Seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu guru hari ini. Jadi untuk partisipasinya terima kasih sekali. Kita di sini diskusi dan berbagi pengalaman. Kalau ada nanti mungkin kegiatan apa tentang guru penggerak, terus saya minta tolong lagi untuk seperti ini untuk merepotkan Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan nanti
juga mau membantu saya nanti ya. Nanti mau membantu saya nanti. Terima kasih untuk hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, mungkin kalian baru mendengar ya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu nanti bisa Nah, ini apa itu keyakinan kelas? Nah, ini. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai, prinsip, dan ekspektasi yang disepakati secara bersama oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Keyakinan kelas dibuat secara kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bersama-sama oleh guru dan murid dengan melibatkan semua pihak dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Jadi nanti kalian akan diajak untuk membuat peraturan kelas secara bersama sehingga disebut keyakinan kelas. Apa persamaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, ada persamaannya yaitu ini. Nah, peraturan kelas dan keyakinan kelas sama-sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Untuk persamaannya. Nah, untuk perbedaannya apa, Pak? Nah, untuk perbedaannya peraturan kelas atau sekolah dibuat oleh sekolah dan harus ditaati murid, sedangkan keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa untuk melatih tanggung jawab siswa atau murid. Jadi sekarang itu lebih dipakai istilah murid ya. Nah, ini sekarang peraturan kelas dan keyakinan kelas saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Peraturan kelas memberikan struktur dan kejelasan, sedangkan keyakinan kelas menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Jadi ini menimbulkan motivasi internal kalau untuk keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini lebih ke motivasi eksternal. Begitu. Kemudian nanti Pak Fauzan berikan satu lembar sticky note ya. Nanti dituliskan peraturan-peraturan apa yang nanti kalian harapkan di kelas. Nanti jangan sampai kebalik ya. Ini sing ono line ku sing iki. Nah, ini kan begitu. Nah, terus yang ditambah ini ada line yang lengket di sini, jangan kebalik. Kok tambah ini nanti ditambah di kertas yang di depan itu. Jadi satu murid menuliskan peraturan kelas di kertas post-it. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini peraturan kelas ditulis dengan kalimat positif seperti contoh berikut. Nah, maksudnya kalimat positif itu jangan memakai kata dilarang atau jangan atau tidak. Nah, jadi kalimat positif itu tidak menggunakan jangan, tidak atau dilarang. Contohnya seperti ini, nanti boleh kalian nuliskan yang ini, boleh, atau mungkin punya ide lain, boleh. Jadi yang nanti kalian harapkan dan kelas itu nyaman dan aman, yang kalian harapkan itu apa bisa ditulis. Nah, misalkan seperti ini. Nah, itu tidak memakai seragam dengan apa tidak rapi. Nah, ini kalimat positifnya berseragam rapi di sekolah. Misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini maaf ini yang salah ya. Yang betul membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan memakai kata jangan, dilarang atau tidak. Nanti boleh kalian tulis seperti ini, boleh apa yang lain juga boleh, tergantung dari kalian sendiri. Nah, boleh silakan. Nah, terus kemudian ini ya, kalimat positif tidak diperbolehkan memakai kata jangan, dilarang, tidak. Nah, misalkan berkata sopan dengan teman, nah, itu bisa. Memakai seragam dengan rapi bisa, dan sebagainya. Jangan mengambil uang teman, itu tidak boleh ya. Tapi misalkan menghargai teman yang membawa uang satu lebih, gitu boleh. Jadi jangan apa pakai kata jangan gitu. Nah, ini saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Jangan terlalu
salin nanti. Ya. Maka ditulis sesuai dengan keinginan kalian. Jadi nilai-nilai apa yang harus ada di kelas ini supaya kelas ini nyaman. Nanti untuk nempelnya saya beri petunjuk. Biar benar-benar menempel. Silakan ditulis ya, terserah nilai-nilai apa yang harus ada di kelas. Tidak boleh memakai jangan, tidak, dan dilarang. Pakai kalimat positif. Satu berapa Pak? Ya, masing-masing untuk satu anak menuliskan satu saja. Gak apa-apa ya, sudah terlanjur dua gak apa-apa, tiga gak apa-apa. Yang kedua, Ya silakan disampaikan di depan, silakan. Yang sudah boleh disampaikan di depan. Ya, rekan-rekan yang rajin ya. Ya. Rajin. Ya. Ya, silakan. Ya, nah, disampaikan sudah. Nanti Bapak bacakan kira-kira peraturan-peraturan yang satu jenis, misalkan disiplin, saling menghargai dan sebagainya. Ya, yang putri-putri. Ya. Pak Fauzan. Sudah semua? Ya. Nah, sudah semua. Sekarang akan saya
sepatu hanya dipakai di luar kelas yang bagus. Nah, melaksanakan tugas yang sudah diberi oleh Bapak Ibu. Jadi ini sepatu yang hanya dipakai di luar kelas ini bisa masuk nilai keyakinan kelas, disiplin, dan menghargai teman yang lain. Memakai seragam dan atribut, nah ini masuk di disiplin. Melaksanakan piket kelas, nah ini masuk bisa tanggung jawab atau ini menghargai teman. Nah, menaruh sepatu pada tempatnya, nah ini termasuk dalam hal disiplin atau tanggung jawab. Berarti ini satu ini masih satu jenis nih ya, saling menghargai dan menghormati sama teman, betul berkata sopan, ya ini masih menghargai. Masuk ke kelas tepat waktu, ya, laksanakan piket ya bagus, berbicara sopan kepada siapapun, menghormati guru, bicara sopan, bersiap kelas, itu tidak sopan. Dan ini buanglah sampah pada tempatnya. Masuk kelas melepas sepatu, memakai seragam rapi, membayar uang kas tepat waktu. Nah ini yang suka membayar kas, ayo pasti. Di kuda-kuda saya yang laki-laki mengerjakan soal dengan jujur ya bagus. Berpakaian rapi, saling menghargai sama teman, bersikap santun atau sopan terhadap guru bagus. Memperhatikan guru saat mengajar di kelas, ini menghormati guru ya maksudnya. Sepatu diletakkan dan ditata rapi dengan sepatu, dan ini masuk dalam disiplin bisa, tanggung jawab juga bisa. Menjaga kebersihan kelas bersama-sama ini penting ya. Nah, saya fungsi menjaga kebersihan setiap hari malah buang sampah sembarangan di kelas kan tidak. Ini etis. Berkata sopan pada sama teman bagus. Berkata sopan ya bagus, menghargai teman. Bersikap sopan santun pada teman maupun guru disiplin. Jadi ini dalam semua yang sudah ditulis ini berarti yang bisa Pak Mo dan simpulkan ini yang pertama adalah tanggung jawab, disiplin, saling menghargai. Nah, ini semuanya ada di situ. Nah, sekarang langkah berikutnya. Nah ini ya sudah tadi. Berarti tadi ada tanggung jawab, kemudian disiplin, menghargai teman atau guru. Berarti setuju ya untuk keyakinan kelas 3 itu ya? Setuju? Setuju ya. Sebelum kalian menandatangani nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, sebelumnya Pak Fauzan jelaskan terlebih dahulu untuk masing-masing nilai keyakinan yang sudah kita sepakati. Berikut ini adalah tabel T dari nilai keyakinan saling menghargai. Jadi ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, tampak seperti bagaimana Pak? Nah, contoh dari sikap saling menghargai yaitu menyapa teman setiap hari di sekolah itu tampak seperti. Sedangkan tidak tampak seperti yaitu acuh tak acuh kepada teman. Kemudian ada lagi menjaga barang teman yang dipinjam agar tidak rusak, dan tidak tampak seperti merusak barang milik teman yang dipinjam. Begitu ya. Nah, kemudian mengembalikan barang teman yang dipinjam. Nah, itu tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang teman yang dipinjam. Begitu ya, jelas ya Mas Mbak ya. Nah, yang terakhir berbicara sopan kepada teman, tidak tampak seperti berbicara kasar kepada teman. Itu untuk nilai keyakinan saling menghargai. Selain tabel T juga ada tabel Y ya, sebentar. Selain tabel T juga ada tabel Y yang menjelaskan apabila nilai keyakinan kelas saling menghargai itu nanti kita terdengar seperti apa, terlihat bagaimana, dan berperilaku bagaimana. Di sini kita masih nilai keyakinan saling menghargai sesama teman. Nah, terdengar, hai teman apa kabar? Nah, itu untuk sikap saling menghargai sesama teman. Kemudian bagaimana kabarmu teman? Itu juga bisa. Aku kembalikan barang ini ya. Bolehkah saya pinjam barangmu? Begitu. Kemudian terlihat seperti apa? Nah, menyapa teman ketika bertemu dimanapun di lingkungan sekolah, menanyakan kabar hari ini, kemudian meminjam barang dengan izin,
Kemudian terlihat mengembalikan barang secara utuh. Tadi minjamnya bagaimana, dikembalikan secara utuh seperti tadi. Kemudian berperilaku bagaimana, tersenyum ramah kepada siapapun, begitu ya Mbak ya, Mas ya. Nah, kemudian berjabat tangan ketika bertemu, kemudian memegang barang teman sesudah izin. Kalau tidak atau belum izin, jangan terlebih dahulu meminjam barang teman karena belum diberikan izin. Kemudian yang terakhir, menggunakan barang teman dengan hati-hati, jangan sampai rusak, nanti dikembalikan secara utuh seperti semula. Itu untuk tabel T dan tabel Y. Nilai keyakinan saling menghargai sesama teman. Begitu ya Mas Mbak ya. Nah, silakan untuk nilai keyakinan kelas bisa ditandatangani yang sudah kita sepakati. Nanti satu persatu gantian ya untuk menandatangani nilai keyakinan yang sudah kita buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Altaf dari kelas 10 3 1. Saya baru kali ini diajak berdiskusi bersama dengan guru, yaitu Pak Fauzan, untuk membuat keyakinan kelas. Rasanya senang sekali karena saya bisa turut serta dalam proses membuat keyakinan kelas. Saya berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Terima kasih Pak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Septia Ramadhani. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Saya senang bisa ikut berpendapat untuk membuat peraturan kelas bersama, yaitu keyakinan kelas. Saya berharap teman-teman saya bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama supaya semua teman nyaman menuntut ilmu di sini. Terima kasih Pak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.